Jadi kan baloknya ada dua nih. Ini kan terkesannya kan menyilang gini ya, menyilang gini. Tapi sebenarnya balok itu tuh lurus kayak gini. Nah, kayak gitu tuh. Nah, kalau menurutku sih kayak gitu. Gimana nih? Halo teman-teman semua, selamat datang di channelmu Yusuf Alfianto. Kali ini kita akan membahas tentang ilusi optik, teman-teman. Jadi, ada 5 ilusi optik yang sudah aku kumpulkan. Ada beberapa ilusi optik itu yang kita harus fokus kepada titik tertentu atau kepada objek tertentu sehingga kita bisa mempraktekkan ilusi optik tersebut. Jadi mari kita lihat apakah ilusi optik itu bisa bekerja kepada aku ataupun kepada teman-teman. Jadi mari kita lihat. Terus ada juga ilusi optik yang kita harus berpikir lumayan keras untuk memecahkan ilusi optik tersebut. Jadi seperti apa ilusi optiknya? Langsung aja, ini dia. Oke, jadi ini adalah ilusi optik yang pertama ya teman-teman. Jadi aku akan tampilkan ilusi optik ini di sampingku ya. Nanti di sampingku biar teman-teman juga bisa lihat. Jadi ilusi optik yang pertama ini bentuknya lingkaran ya, lingkaran biru gitu. Backgroundnya hitam, terus di tengahnya itu ada titik. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut soal ilusi optik ini ada penjelasannya teman-teman. Jadi biar aku baca penjelasannya sedikit ya. Nah, jadi ilusi optik yang pertama ini adalah contoh penerapan ilusi optik Troxler. Kalian fokusin pandangannya ke titik merah, nanti lingkaran biru di sekelilingnya menghilang. Aduh, aku rada flu teman-teman, maaf ya kalau suaranya rada hilang-hilangan. Oke, jadi cara bermainnya atau cara untuk menerapkan ilusi optik ini, jadi kita harus melihat ke arah titik tengah yang merah ini. Nanti kemudian lingkaran yang berwarna biru ini akan perlahan-lahan menghilang gitu. Jadi langsung aja kita praktekin ya. Jadi di sini aku pasang waktu 15 detik ya. Coba apakah ilusi optik ini bekerja kepada aku atau teman-teman juga bisa bekerja apa enggak, nanti bisa kita lihat bareng-bareng ya. Oke, langsung ya. Jadi teman-teman nih fokus ke titik tengah yang ada di sini. Titik tengah yang ada di sini. Oke, aku hitung 1 sampai 3. 1 2 3. Oke, fokus. Oh, mulai nih, mulai. Oh ya. Ya, Oke. Kalau teman-teman gimana nih? Kalau aku tadi berhasil sih. Jadi tuh ketika kita fokus ke titik tengah ini, yang warna merah ini, terus perlahan-lahan lingkaran warna biru ini tuh mulai menghilang perlahan-lahan gitu. Kalau aku tuh dari dikit terus pelan-pelan melebar gitu, terus lama-lama jadi menghilang semua. Tapi itu nggak bertahan lama teman-teman. Itu nggak bertahan lama. Terus kalau misalkan kita berpaling sedikit gitu, geser sedikit gitu, atau mau nengok sedikit gitu, itu tiba-tiba langsung muncul lagi gitu lingkarannya. Jadi nggak bertahan lama, tapi berhasil. Jadi kalau kalian gimana nih teman-teman, ketika mempraktekkan tadi, berhasil apa nggak? Ini bekerja ke kalian apa nggak nih ilusi optik yang satu ini nih? Kalian tulis di kolom komentar, oke? Next, ilusi optik yang kedua. Nah, ini ilusi optik yang kedua nih. Jadi bentuknya itu kotak-kotak gitu ya. Kotak-kotak terus ada sekat-sekatnya gitu. Nah, jadi di ilusi optik yang kedua ini coba kalian perhatikan di tengah ya, persimpangan antara kotak-kotak itu, di tengah-tengahnya, di masing-masing kotak-kotaknya itu ada warna abu-abu. Ya enggak? Kalau aku merhatiin tuh ada warna abu-abu. Nah, ini ada penjelasannya nih. Sebelumnya aku jelasin dulu ya penjelasannya ya. Jadi ilusi optik yang satu ini namanya adalah ilusi optik Hermann Grid. Nah, jadi ilusi optik ini akan membuatmu mengira ada bayangan titik-titik berwarna abu-abu di persimpangan garis putih. Nah, itu tadi kan yang di persimpangan itu yang abu-abu. Nah, kita mengiranya itu tuh ada warna abu-abunya. Tapi sebenarnya itu nggak ada, teman-teman. Sebenarnya nggak ada warna abu-abunya. Kalau dilihat lebih dekat kayak gini gitu kan, itu nggak ada warna abu-abunya. Tapi kalau rada jauh kayak gini nih, ini ada warna abu-abunya. Nah, itu ilusi optik yang kedua. Gimana menurut kalian? Apakah ilusi optik ini bekerja ke kalian atau tidak?
Tulis di kolom komentar. Oke, lanjut ilusi optik yang ketiga. Ini adalah ilusi optik yang ketiga. Jadi ada balok ya, ada balok. Nah, menurut kalian nih menurut kalian, balok ini nih ditumpuk atau sejajar? Jadi ada dua balok. Ini baloknya tuh menurut kalian ditumpuk apa sejajar? Ayo, menurut kalian gimana nih? Nah, ini kalau menurutku ya, jadi kan baloknya ada dua nih. Ini kan terkesannya kan menyilang gini ya, menyilang gini. Tapi sebenarnya balok ini tuh sejajar. Sebenarnya tuh balok ini sejajar gitu kan. Cuman angle kita lihat aja, jadinya tuh terkesannya miring gitu. Jadi misalkan gini nih, aku contohin gimana nih, caranya gini deh. Ini misalkan balok nih ya, balok gini kan, set gitu ditumpuk gini. Nah, karena kita lihatnya rada miring kayak gini, nah makanya terlihatnya tuh rada menyilang gini. Jadi kelihatannya nyilang. Tapi sebenarnya balok itu tuh lurus kayak gini. Nah, kayak gitu tuh. Nah, kalau menurutku sih kayak gitu. Kalau menurut kalian gimana nih? Jadi balok itu antara ditumpuk atau sejajar. Pilihannya cuma dua tuh, ditumpuk atau sejajar. Gimana nih? Ditumpuk atau sejajar. Nah, maksudnya tuh ditumpuk tuh gini kan, atau sejajar tuh berarti gini gitu kan. Nah, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar, oke? Next, ilusi optik yang keempat. Nah, ketika kalian melihat ilusi optik yang keempat ini ada gambar hewan. Hewan apa yang pertama kali kalian lihat? Apa? Kalau aku, hewan pertama yang aku lihat ketika melihat ilusi optik ini adalah bebek ini. Bebek apa burung gitu. Yang pertama kali aku lihat itu. Nah, tapi sebenarnya di ilusi optik ini ada dua hewan, teman-teman. Selain ada bebek, ternyata ada kelinci juga. Nah, gimana kalian bisa melihat kelinci? Atau pas kalian pertama lihat gambar ini langsung lihat kelinci, bagaimana cara kalian melihat bebek? Adalah dari sebaliknya, teman-teman. Dari sebaliknya. Jadi kalau misalkan kalian pertama melihat bebek, terus kalian lihat dari arah sebaliknya, nah itu ada kelinci. Nah, ketika kalian melihat kelinci, lihat ke arah sebaliknya, itu ada bebek. Bebek apa burung gitu. Nah, pokoknya itu ya. Jadi itu. Jadi ada dua hewan sebenarnya yang ada di gambar ini. Ya, gimana? Gimana menurut kalian? Keren gak ilusi optik yang nomor 4 ini? Tulis di kolom komentar, oke? Next, ilusi optik yang kelima. Aku mau nanya dulu nih sama kalian. Apakah kalian percaya kalau Pegasus itu nyata? Coba kalian lihat gambar yang satu ini. Nah, jadi ini ada gambar kuda apa bentar. Ini kuda atau ini ya? Atau kambing? Kambing atau ini? Atau rusa? Soalnya ada tanduknya, rusa kali ya. Ini rusa. Rusa tapi ada sayapnya. Wow. Gimana tuh teman-teman tuh? Rusa tapi ada sayapnya. Apakah ini editan atau ini gambar yang nyata nih teman-teman? Gimana kalau teori kalian nih? Nah, kalau aku nyimpulinnya sih gini ya, kemungkinan ya teman-teman ya. Ini kesimpulan dari aku sendiri sih ya. Ini kalau menurutku nih, ini kebetulan aja nih kan. Jadi yang ngambil gambar atau fotografernya gitu kan, ketika mau ngambil gambar rusa ini yang sedang berlari, terus tiba-tiba di belakangnya ini ada burung nih kan. Terus tiba-tiba burung di belakangnya ini mau terbang gitu kan. Nah, kebetulan burungnya ini kan besar, terus memiliki rentang sayap yang besar juga. Jadi pas rusa ini mau berlari gitu kan, terus burung ini juga mau terbang yang mengepakkan sayapnya gitu, terus terlihatnya seperti rusa ini memiliki sayap pas difoto gitu kan, cepret gitu pas dapat gambarnya gitu. Jadi terlihat seperti rusa ini memiliki sayap. Jadi begitu teoriku. Kalau kalian gimana nih teman-teman? Atau mungkin kalian percaya, wah bukan bang, itu sebenarnya Pegasus itu ini rusa yang ada sayapnya, emang beneran ada. Nah, kalian kalau misalkan punya teori kayak gitu, boleh banget kalian tulis di kolom komentar, oke?
Jadi itu adalah 5 ilusi optik yang kita bahas pada video kali ini ya. Ya sebenarnya nggak bahas-bahas serius juga sih ya, cuman buat seru-seruan juga ya kan. Karena ilusi optik itu sebenarnya menarik juga ya teman-teman, untuk kita lihat, untuk kita cermati, untuk kita amati gitu ya. Menarik banget. Jadi menurut kalian gimana kalau misalkan kalian punya ide-ide konten menarik lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar juga, bisa ngasih saran, ngasih ide, ngasih masukan, boleh banget, silahkan. Dan jangan lupa buat jaga kesehatan juga pastinya ya teman-teman ya. Aku kemarin baru sakit 2 hari cuy, nggak enak banget rasanya sakit itu. Aduh, kalian pokoknya jangan sampai sakit, harus tetap dijaga kesehatannya, oke? Jadi kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa yang pastinya untuk subscribe ke channel ini dan like video ini juga. Terus abis itu share video ini ke teman-teman kalian juga ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga harimu selalu bahagia.